Selamat berjumpa kembali di hari yang cerah ini, para pejuang coding sekalian. Untuk menambah tingkat interaksi antara programmer atau pengguna dengan aplikasi, disediakan suatu perangkat graphic user interface ya yang biasa disebut dialog ya. Biasa yang muncul lalu memberikan informasi tertentu atau juga meminta kita untuk mengisi data-data tertentu. Biasanya dialog ini berupa jendela yang muncul untuk waktu yang singkat ya untuk kepentingan tertentu. Nah, bagaimana membuat dialog-dialog ini, jendela-jendela yang bentuknya dialog ini di dalam Java akan kita bahas sekarang. Jadi dialog ini dipergunakan untuk menyajikan informasi sederhana dari aplikasi kepada pengguna ya. Tetapi dialog bisa juga digunakan untuk komunikasi interaktif yang melibatkan input data yang juga tidak sederhana ya. Kita langsung saja para pejuang coding sekalian. Kita bahas dulu tentang dialog standar ya, nanti ada dialog custom. Nah, bagaimana dialog standar ini? Ini contoh-contoh tampilan-tampilan dari dialog-dialog standar yang ada ya. Ada plain dialog, ada yang berbentuk untuk informasi ya, ini ada ikonnya ya, ada logonya ya. Ada yang informasi error, perhatian, atau ikonnya jika kalian mau bikin custom ya, seperti ini kepala apa nih ya, lizard ya, alien. Bisa juga tinggal kalian sediakan saja gambar ikonnya ya, PNG ya, bagusnya ya formatnya, yang backgroundnya bisa tembus pandang ya, itu kalian sediakan aja, bikin dulu misalnya dengan Photoshop ya. Nah, ini dialog-dialog standar ini bagaimana bikinnya ya, akan pertama-tama kita bahas ya. Oke, untuk itu silahkan kalian bikin project baru aja ya. Project baru misalnya dialog example atau project dialog ya. Java aplikasi, bikin dulu silahkan bebas ya, kalian udah bisa ya. Nanti kalian tambahkan satu kelas ya, nama kelasnya standard dialogs. Di mana standar dialog ini turunan dari JFrame ya, dan mengimplementasikan action listener ya, mengimplementasikan action listener. Nah, untuk kepentingan contoh-contoh ini nanti kita ini bikin beberapa button ya sebagai member dialog. Ini seperti kalian ketahui, kalau sudah member dialog ini artinya variabel-variabel ini akan diakses dari berbagai macam metode ya, sehingga di sini dideklarasikan global member dialog di dalam suatu kelas ya. Ini ada namanya, saya namai button plain ya. Ini nanti kalau diklik keluar dialog yang plain gitu loh ya. Lalu button info ini kalau diklik nanti keluar yang bentuknya informasi. Button warning ini nanti kalau diklik keluar dialog yang sifatnya warning ya. Button error ini nanti kalau diklik akan keluar dialog yang sifatnya informasi error. Ini button icon, ini kita yang ikonnya custom ya dialognya. Nah, kita siapkan dulu ikonnya, mIcon, ini kelasnya dari image icon. Ya, image icon ini dari swing ya, image icon dari swing ya. Ini ada nih di atasnya JavaX swing titik image icon ya, silahkan disiapkan. Lalu seperti biasa ada constructor ya, standar dialog memanggil super class constructor ya, dan detailnya dimasukkan, dan ada memanggil metode construct GUI yang akan kita bahas berikutnya. Nah, ini construct GUI-nya sederhana seperti ini ya, para pejuang coding sekalian. Kita set layout dulu ya, sederhana saja dengan flow layout ya. Ini get content pane, set layout, flow layout. Get content pane sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Jadi apa ini get content pane? Bagi yang belum lihat videonya, dilihat dulu ya, dipahami dulu ya, biar pemikirannya, pemahamannya terstruktur.
Lalu add semua button-button yang ada ya, button plain, button info, button warning, button error, button icon. Masukkan ke content pane sebagai kontainernya. Lalu biar bisa bereaksi semua buttonnya kasih action listener ya. Action listener. Lalu juga frame kita biar bisa ditutup ya. Pakai set default close operation frame exit on close. Nah, ini M icon-nya ya tinggal gini aja diinstansiasi new image icon. Lalu masukkan path-nya ya, path-nya di mana si filenya berada. Ini kalau saya path-nya seperti ini ya. E.2 jago coding garis miring 3 awt dan swing garis miring alien.png. Nah, ini kalian sesuaikan lagi, edit lagi nanti ya. Kalau kalian bikin kode ini edit sesuai directory kalian di mana si alien.png ini berada ya. Ini filenya bisa kalian download di jagocoding.web.id atau kalian bisa bikin sendiri ya PNG-nya ya. Ukurannya coba sesuaikan ya, jangan terlalu besar ya, misalnya hanya 2 cm kali 2 cm ya. Lalu panggil pack ini untuk mengatur si content pane-nya, mengatur sendirilah karena ini flow layout gampang ya. Lalu set visible true ya. Nah, lalu kita bahas action perform-nya ya. Untuk dialog yang sederhana, yang bentuk-bentuknya lebih ke informasi, tapi juga ada nanti bentuk input-input yang masih sederhana, pilihan ya seperti itu. Ada kelas namanya JOptionPane ya, JOptionPane dari swing ya. JOptionPane ini untuk instansiasi dialog-dialog yang sederhana ya. Sampai nanti ada beberapa input juga masih bisa ya. JOptionPane. Nah, nanti ada untuk yang sangat sederhana ya, message dialog yang sifatnya memang message ya. Message ini misalnya kalian diklik error atau informasi tertentu, Anda berhasil input tertentu ya. Di dalam aplikasi diperlukan informasi seperti itu, gunakan ini yang show message dialog ini ya. Show message dialog ini minta si ownernya siapa ya. Ownernya ini JFrame yang kita punya ya, this ya. Ownernya ya. This ini referensi ke JFrame yang kita punya. Lalu informasi tulisan apa yang akan ditampilkan? Ini ya. Ini kalau button plain tulisannya hanya ingin bilang hello sama kamu tulisannya ya. Lalu ini judul dialognya di atas ya, sudut kanan atas apa kalian isi plain dialog. Lalu di sini jenisnya apa? JOptionPane plain dialog. Plain dialog itu nggak ada apa-apanya ya, cuma teks aja ya, nggak ada ikonnya ya, plain message. Lalu kalau button info ini sama ya, hanya nanti channel Jago Coding akan menyediakan berbagai macam, hanya gini saja, ini otomatis default ya. Ini informasi. Bisa juga diisi seperti yang plain ini ya, yang di atas. Tapi nanti JOptionPane di sininya information message ya. Information message tulisnya ya, boleh kayak begitu ya, atau cukup begini defaultnya seperti ini, hanya teksnya aja dianggap ini defaultnya information message ya. Lalu kalau button warning ini sama ya, hanya JOptionPane-nya jenisnya warning message, jadi ditentukan ini oleh jenisnya ya, dialognya ya, parameter yang terakhir ya, argumen yang terakhir ya. Ada plain message, ada information. Kalau information message tidak usah dimasukin juga, nggak apa-apa ya. Ini warning message ya. Lalu kalau error message, masukin jenisnya error message ya. Nanti error ya iconnya. Nah, lalu yang custom icon ya, pilih jenisnya information message, tapi ambil yang memang di sininya jadi show message dialog ini kan jumlah parameternya macam-macam ya. Kayak yang informasi ini cuma 2 ya. This ini sama teksnya ya. Yang lainnya 4 ya, sama judul, sama jenis. Ini 5 ya. Terakhirnya ditambahkan si objek iconnya ya. Jadi information message sifatnya ya. Tapi iconnya kita tentukan custom. Boleh kalian bikin sendiri ya, seperti ini. Oke. Nah, ini contoh simple ini kalian silahkan compile sampai tidak ada error. Lalu jalankan. Nanti buttonnya kalian klik ya, satu persatu. Jadi kayak begini ya. Plain klik, info klik ya. Warning klik, error klik, custom icon diklik ya.
Nanti hasilnya muncul satu-satu tapi ya nggak bersamaan seperti ini. Oke? Ya. Mudah ya. Jadi sekarang kalian bikin aplikasi bisa pakai message ya dengan icon-icon yang menarik ya, kalau menurut saya ini ikonnya ya. Bahkan kalian bisa bikin icon sendiri, terserah ya. Mau foto kamu misalnya ya, lagi say hello ya. Ukurannya aja disesuaikan, dan formatnya yang tembus pandang, background-nya ya biasanya PNG ya. Oke, itu ya untuk standar dialog sangat mudah ya, tapi ini sangat berguna ya, karena akan banyak sekali digunakan di aplikasi kalian, di aplikasi Swing kalian ya. Nah, sekarang teman-teman sekalian, pejuang coding sekalian, bagaimana kalau kalian mau dialog yang lebih sedikit kompleks ya? Jadi kalau tadi kan cuma oke, information message semua ya. Nah, sekarang bisa yes atau no ya, atau yes or no-nya ini kan bahasa Inggris nih. Kalian ingin ganti dengan ya atau tidak misalnya. Sama aja sebenarnya, ini pasti jenis dialognya ya. Cuma kalian ya ganti ya atau tidak. Atau ada 3, bukan ya tidak aja tapi batal deh ya. Ya, kalian udah bisa terka sebetulnya ini ya-nya itu yes defaultnya, no-nya tidaknya ini no, batal dehnya ini cancel ya. Jadi yes, no, cancel. Biasanya ada pertanyaan, kalau yes apa? Konsekuensinya nanti. Kalau diklik tidak apa? Konsekuensinya. Kalau batal biasanya tidak memiliki konsekuensi, tidak memilih konsekuensi. Gitu ya. Atau cancel. Ya. Atau mungkin sebelum ya atau tidak ya, atau cancel atau apapun, mungkin harus milih dulu ya. Milih dulu sederhana tapi pilihan-pilihannya ini namanya combo box ya. Jadi kalau yang gini combo box nih, kalau yang ada diklik terus ada list ke bawah ya, milih, orang bisa milih. Ini combo box ya. Jadi si alien ini nanya, bagaimana tampangku menurutmu ya, misalnya ganteng, keren atau aneh ya. Nah, atau mau seperti ini. Tentunya nanti bisa agak lebih kompleks sedikit, kalian bisa eksplorasi ya. Ini saya hanya kasihkan dasar-dasarnya terlebih dahulu ya. Nanti kalian bisa eksplorasi sendiri. Ini semua masih dengan J option pen ya. Ini walaupun agak lebih lanjutan tapi masih standar masuknya ya. Standar. Nah, kalian coba bikin kelas baru lah ya untuk yang standar tambahan ini. Bisa standar dialog X extended ya. Diperluas sedikit lah ya. Sama standar dialog X ini ya, turunan dari JFriend dan implementation action listener. Buttonnya cuma sedikit, ada 4 ya, yes or no yang bahasa Inggris, lalu ya apa enggak sama, hanya nanti kita ganti dengan bahasa Indonesia ya dan enggak, ya atau ya dan tidak. Lalu yes no cancel ya, yes no or cancel ya. Lalu button pilihan ya, yang ada combo boxnya tadi ya. Lalu ini icon yang alien ya. Sama ada konstruktor, lalu ada set detail di super class-nya untuk konstruktornya, lalu kita panggil construct GUI. Selanjutnya construct GUI-nya segini. Ini sederhana ya. Sama get content pane, set layout, flow layout ya. Lalu add semua buttonnya. Yes or no, yaga, no cancel, pilihan, dan tambahkan action listener. Lalu biasa set default close operation, lalu image-nya jangan lupa di loading ya. Lalu pack dan set visible. Nah, tinggal ini tentunya yang berbeda di action perform-nya ini agak lebih panjang sedikit ya. Oke, untuk yes no bahasa Inggris ya. Jadi J option pen show confirm dialog. Kalau tadi kan show information dialog. Kalau ini kan konfirmasi ya. Konfirmasi sifatnya. Jadi metode yang dipanggil lain lagi nih. Kalian ya cermati ya. So confirm dialog. Jadi dikonfirmasi ya atau enggak gitu ya. Jawabannya apa? Pertanyaannya, apakah Anda percaya ada UFO dan alien di sini ya? Ini judulnya yes or no ya. Kalian bebas sebetulnya. Yang penting ini optionnya di belakang ini yes no option. Jadi cuma 2 option yes dan no ya. Nah, karena ini confirmation dialog, ini memberikan nilai return. Nilai returnnya ini integer sifatnya. Nanti kalian bisa cek ya. Orang itu neken oke atau no, yes atau no. Ya. Nah, tinggal gini aja, if n sama dengan yes option ya di J option ini.
Jadi di J option pen pasti ada no-nya juga ya, no option atau yes option bisa kalian bisa kalian cek ya. Kalau saya hanya if else, kalau if yes ya, oke ke sini munculkan show message dialog biasa ya. Oke, Anda percaya ya. Tapi jika tidak yes option, saya anggap else aja, tidak saya cek lagi apakah itu no option karena pasti no ya isinya, gitu ya. Seperti ini. Boleh juga kalian cek dulu if n sama dengan J option pen titik no option boleh ya. Tapi kan ini cuma dua pilihan jadi cuma tinggal if dan else. Oke, sekarang yang ya dan enggak ya, sebetulnya sama yes no option ya. Hanya di sini ya kita override ya tulisannya di bahasa Indonesia, kita siapkan dulu ini objek ya seperti ini array ya. Ininya diisi dengan array ya atau tidak, arraynya string ya. Ini untuk option, ininya array dari objek ya, tinggal gini aja bikin ya dan tidak ya. Nah nanti panggil bukan confirmation dialog tapi option dialog ya. Kalau memang opsinya kita override ya, ini kan ada kita overwriting nih dengan string-string ini ya dan tidak, panggil show option dialog ya. Pertanyaannya sama ya, apakah Anda percaya adanya UFO dan alien ya atau tidak. Di sininya J option pen yes no option ya. Lalu di sini question message ya, biar ada tanda tanya ya, nantinya ada icon tanda tanyanya ya, question message ya. Ini null apa? Ini kalau kalian mau masukin image kalian ya, icon tertentu ya. Kalau ininya null, maka akan diisi dengan icon default yaitu yang tanda tanya ya, yang tanda tanya yang dari Java-nya ya. Nah, lalu masukin option yes or no-nya ya atau tidaknya nih yang atas, masukin sini. Lalu default-nya nanti kan diusulinnya yang untuk diklik yang mana? Usulan biasanya ada garis hitam dikit ya, ada garis hitam dikit ya. Nah, ini di sini bisa 0, bisa 1. Biasanya sih yang tidak ya. Di sini 1 berarti kalau kalian mau tidak. Kalau yang ya, yang default-nya di sini 0. Ini default-nya yang ya ya. Nah, lalu ketika nanti diklik, diperiksa ya, yes option bukan. Ya, seperti ini. Ini biar gampang saya lihatkan ke sini dulu biar tidak ini ya. Nah, ya dan tidak ya. Nah, ini lihat yang ya-nya ini ya. Ada semacam garis ya, border ya. Sedikit nih warna biru ya. Warna magenta ya. Nah, ini karena tadi dimasukin option yang ke 0 ya. Kalau dimasukinnya yang ke 1 berarti di sini nanti garis birunya ya. Artinya ini kalau di enter nih tidak pakai mouse, pakai keyboard di enter yang akan ke enter yang ya, yang ada kotak birunya nih ya. Seperti ini. Oke. Oke, kita lanjutkan yang yes no cancel ya. Nah, button yes no cancel ini juga sama option kalau mau bahasa Indonesia ya. Kalau mau bahasa Indonesia kita siapkan tulisannya ya, tidak dengan batal deh. Ya, tidak batal deh. Panggil J option dialog ya, tulisannya apakah Anda siap untuk pergi ke Mars ya, ga atau batal ya. Nah, ininya jenisnya yes no cancel option ya. Ininya question message. Image-nya standar ya, dinulkan option. Nah, ini optionnya yang indeks kedua ya. Indeks kedua itu berarti yang ketiga ya, yang batal deh ya. Karena kan dari 0 mulainya, 0, 1, 2 ya. Nah, ini karena ini 2 di sini. Yang batal deh, yang default ya, nanti kalau di enter pakai keyboard yang kena yang batal deh ya. Seperti itu ya. Nah, nanti diperiksa ya, ada 3 periksaannya. Kalau yes, kalau ini periksa yes, tulisannya JSON message dialog, wow Anda siap ya. Nah, ini periksa karena ada 3 diperiksa no bukan ya, no option bukan. Selain yes option, no option ya. Kalau no option kita kasih show message dialog, oke, Anda tidak siap. Nah, yang ketiga ini kan batal deh, pasti nggak ada lagi pilihan ya. Bisa juga diperiksa n sama dengan
option pen titik cancel option ada ya. Tapi karena ini ketiga terakhir cuma tinggal else aja ya. Kita sampaikan show message dialog, nggak mau jawab ya. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang yang button pilihan yang ada combo box-nya ya. Possibilities ya. Atau boleh juga option di sini sama ya. Ini kan cuma variabel, nama bebas kalian tentukan ya. Boleh juga misalnya possibilities, option, pilihan, terserah ya. Isi dengan 3 pilihan, boleh lebih ya. Boleh 10 ya, terserah kalian ya. Di sini ganteng, keren, aneh, jelek misalnya ya, menjijikan ditambah silahkan ya di tes ya. Seperti ini ya. Nah, ini return-nya string nih. Ya, sebetulnya ini return-nya objek ya. So input dialog. Jadi bukan confirm dialog, bukan option dialog, juga bukan message dialog, tapi input dialog. Kenapa input dialog? Karena ini dianggapnya ada inputan. Inputannya yaitu kita memilih yang ini ganteng, keren atau aneh itu. Ya, ada inputannya. Jadi pakai show input dialog ya. Pertama, pertanyaannya bagaimana tampangku menurutmu ya, pilihan option pen. Nah, di sininya plain message. Kalian boleh coba ya selain plain message misalnya question message ya, boleh ya. Tapi ini kan saya pakai icon tersendiri custom. Jadi saya pilih plain message ya. Artinya nggak usah lah jadi question message ya. Karena kan iconnya kita yang nentuin nih ya, yang icon itu loh, yang alien ya, sini ya. Masukin si array possibilities-nya, lalu kalian tentukan yang standarnya apa pilihannya ya. Saya yang pertama nih, yang ganteng ya, sebagai default pilihan ya. Oke, nanti kan dipilih ya. Setelah dipilih lalu pilih ya. Oke. Dicek ya, ininya string ya. Jadi ininya return-nya objek, di convert dulu ke string seperti ini ya, di convert s ya. Karena ini kan string si array-nya sebenarnya ya. Nanti bisa diganti ininya dengan objek, sebenarnya bisa lah ya. Dengan objeknya ya. Tapi ini kita dengan string yang gampang ya. Jadi kalau possibilities yang pertama ya, yang ke 0 berarti kan ganteng nih ya. Show message asik ya. Kalau yang ke 1 ya, itu kan berarti tulisannya keren ya. Terima kasih ya. Nah, kalau terakhir berarti yang aneh ya, seperti itu. Oke ya, para pejuang coding sekalian ya, nanti ini di compile ya. Nanti akan muncul seperti ini ya. Kalian boleh eksplorasi ya, kalian harus berani eksplorasi, coba-coba sendiri ya. Dan lihat di J option pen ini ya, masih ada jenis dialog yang lain ya. Internal confirm dialog ya misalnya ya. Ini tidak saya tampilkan di sini. Jadi saya di sini hanya memberikan arahan agar kalian lebih eksplorasi rajin. Karena tanpa eksplorasi sendiri ya, kalian tidak akan menjadi jagoan dalam coding ya. Jadi kalian harus berani coba-coba, investasi waktu. Bagaimana kalau begini, compile ulang, running. Bagaimana kalau begini, compile ulang ya, tampilkan. Oke. Nah, kalau kalian ingin lebih kompleks dialognya dari itu, inputannya misalnya input apa, milih apa ya, kalian bikin custom dialog sendiri ya, ada cluster sendiri, jangan pakai J option pen, tapi pakai J dialog. Ya, J dialog. Jadi Anda bisa menggunakan kelas javax.swing.j dialog namanya untuk membuat jendela dialog yang lebih kompleks lagi. Anda bisa menyusun banyak komponen sesuai kebutuhan Anda yang nantinya ditampilkan dalam bentuk jendela dialog sebagai kontainernya. Jadi dialog ini bebas ya, kalian bisa kompleks seperti frame ya, di berbagai macam komponen bisa kalian masukkan ya, sesuai kebutuhan kalian. Kita bikin contoh ya. Contohnya juga jangan terlalu rumit ya. Saya bikinnya lama nanti untuk contoh buat kalian ini ya. So, misalnya mau seperti ini ya. Jadi ada tombol, klik untuk tahu kepribadianmu ya. Anda harus input nama di sini ya. Lalu kamu harus milih ya, kesukaan binatang, anjing, kucing atau monyet. Ini namanya radio button ya. Kalau yang gini yang bulat. Lalu hanya bisa salah satu dipilih, tidak bisa lebih dari satu ya. Ini namanya radio button. Ya, nanti kalian pilih ya, atau selesai berarti kalian nggak milih alias cancel ya.
Nah, nanti akan keluar ramalannya ya dari si alien ini ya, tergantung kalian milih anjing, kucing atau monyet ya. Nah, ini kan lebih kompleks lah ya, ada berapa komponennya, ada label, ada teks ya, ada radio button ya. Ini pakai JDialog, bukan option pen. Coba kalian bikin kelas baru ya, namanya custom dialog ya. Custom dialog sebagai turunan dari JFrame dan implementasikan action listener ya. Nanti ada text name ya. Ini jadi kelas JTextField. Nah, kalian pergunakan kelas JTextField ini untuk inputan teks yang satu baris ya. Teksnya satu baris pakai JTextField. Kalau nanti kalian multibaris, inputnya multibaris ya, jangan pakai JTextField, ada namanya JText area ya, JText area kalau multibaris. Kalau satu baris ya, pakai JTextField ya. Lalu ada button start ya, button pilihan dan button selesai ya. Yang button start ini tulisan yang klik untuk tahu kepribadianmu ini yang di JFrame-nya ya, yang di JFrame-nya. Sedangkan pilih dan selesai ini buttonnya yang di JDialog ya. Lalu ada JRadio button. Nah, untuk radio button ya, ini nama kelasnya JRadio button. Ini semua dari swing ya, yang ada J ini dari swing. JRadio button ya, ini tulisannya anjing, kucing, monyet ya. Saya kasih nama di sini M garis bawah RD anjing ya, kucing, monyet. Lalu ada JDialognya itu sendiri ya, kelas JDialognya sendiri ini untuk menjadi dialognya ya, M dialog. Kalian bikin konstruktor ya, lalu kalau di sini saya tidak manggil super class ya. Biar kalian tahu ya, ini cara yang lain bisa juga dengan set title ya, set title contoh custom dialog. Lalu ini init GUI. Biasanya saya construct GUI di sini ya, saya ganti init GUI. Biar jangan kalian pikir namanya harus construct GUI ya. Kalau pemula kan biasanya apa yang dicontohkan mentor dikiranya harus begitu ya. Padahal ya terserah kalian namanya ya. Construct GUI, init GUI atau apalah ya, setting GUI ya. Ini init GUI ya. Oke, gimana init GUI-nya? Nah, seperti ini ya, masih sederhana ya init GUI-nya. Ini init GUI dari JFrame ya. Siapkan dulu ikonnya seperti biasa ya. Harus tersedia, ini jangan kalau enggak nanti error ya. Lalu ada pick panel untuk mewadahi si gambar aliennya di JFrame. Lalu ada button panel ya untuk mewadahi si button ya, button yang kepribadian ya. Lalu ada label icon. Nah, ini kok cukup banyak ya. Ada panel, ada 2, nanti kalian lihat ya. Pick panel add ya. Ke pick panel di add yang LB icon, label icon ya. Lalu di button panel add button start ya, dan button startnya kasih action listener. Jadi kita udah main panel ya. Panel ini ya lapisan lah, lembaran ya, untuk gampang memisah-misah dan mengelompokkan komponen ya. Jadi ini udah mulai kelihatan nih ya, si icon dengan yang start saya pisahkan ya. Saya pisahkan nih ya. Ininya apa? Panelnya ya, panelnya dipisahkan. Oke, saya pakai box layout ya, get content pane, set layout, box layout, dan diatur secara y-aksis dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah ya. Saya add pick panel, add button panel, berarti dibagi 2 ya, hanya pick panel dan button panel di bawah. Set default close operation ya, exit on close ya. Set size 400 200, location null, set visible true ya. Ini lihat cara ikonnya ya, jadi ikonnya dimasukin ke label ya. Ikonnya dimasukin ke label ya, lalu labelnya masukin ke panel lagi gitu caranya ya, satu panel di atas ya. Nah, ini nanti akan tampilnya ya seperti yang ini ya. Ini label
ya, ada label di sini mewadahi si icon, lalu icon diwadahi lagi dalam panel persegi. Bayangkan aja ada persegi di sini, ya. Lalu ada panel satu lagi di bawah nih ya, yang untuk si tombol ya. Nah, ini wilayahnya saya bagi dua ya, untuk dibagi dua, gitu loh ya, atas dan bawah dengan box layout ya. Bisa juga dengan grid bag layout, kalian coba ya. Kalau grid bag layout berarti yang peak panel, yang center, yang button panel, yang source, yang di bawah ya. Dicobain aja lah bedanya gimana ya, dieksplorasi ya. Nah, ini agak rumit nih di dialog ya. Untuk dialog, saya akan bikin metode di sini, ininya protected void create dialog metodenya. Jadi kalau ini dipanggil, ini akan dipanggil semua, ini agak panjang ya, lumayan ya untuk buat dialog yang sederhana kayak ini sebenarnya gambarnya ya. Pertama bikin JLabel, LName ya, JLabel nama Anda _2, lalu text fieldnya untuk inputan nama ya, set size fieldnya lebarnya 150, tebalnya 35 pixel. Lalu bikin panel ya untuk mewadahi ini ya. Ininya border layout ya, label di west di sebelah kiri dan untuk teks di center ya. Ini sebetulnya karena akan diterapkan di north di atas boleh ya. Kalau misalnya di tengah-tengah ya, ini teks name center jadi gede nanti teks name-nya ya. Kotak gede. Jadi kalian jangan pakai border layout, dicobalah misalnya yang bagus tuh sebetulnya grid bag layout ya. Bag layout, tapi untuk contoh sederhana ini saya pakai border layout aja lah ya, ini masih bisa. Lalu ini radio button. Nah, radio button juga ini harus pakai listener, add action listener, karena kan nanti diklik yang radio button yang 3 biji itu yang milih anjing, kucing, monyet ya, diklik juga ya, seperti itu ya. Nah, begini. Agar si radio button ini hanya bisa diklik salah satunya. Jadi kalau salah satu diklik, lalu diklik lagi di tempat yang radio button, misalnya si anjing udah diklik nih. Lalu berubah diklik lagi kucing. Nah, jadi kucing yang diklik, si anjing jadi tidak diklik, kan pindah kliknya. Nah, ini harus dalam satu grup. Dibuat ada namanya button group. Dibikin dalam satu grup tiga-tiganya. Kalau tidak dibikin satu grup, ini masing-masing bisa diklik-klik sendiri ya. Anjing diklik, kucing diklik, monyet diklik. Nggak ada urusan sama yang lainnya, nggak koordinasi ya. Biar terkoordinasi, 3 ini hanya bisa salah satu diklik, harus di dalam satu grup. Ini namanya button group, ingat-ingat ya. Button group, masukin ke button group nih, add anjing, kucing. Nah, maka ini satu grup artinya. Karena udah satu grup button ini, si radio button ini, hanya bisa diklik salah satu aja ya. Lalu kita bikin panel radius ya untuk mewadahi si yang 3 ini. Si button group ini hanya bukan suatu GUI ya, ini hanya grup virtual. Jadi tidak bisa di-add ke panel misalnya. Add panel misalnya ya, di panel radio add si button groupnya yang di-add, bukan ya. Tapi harus tetap si radio buttonnya, anjing, kucing, monyetnya. Si button group ini semacam grup penggrupan tapi virtual ya, virtual abstrak ya, seperti itu. Nah, lalu si panel radionya kasih set border biar kelihatan grupnya. Kalau nggak dikasih set border, nggak ada tanda kotaknya ya, satu grup tapi nggak ada tanda kotaknya. Biar kelihatan ada tanda kotaknya dikurung ya, si grup 3 ini dikotakin pakai border factory ya, dan ada titelnya nih. Nanti titel border ini macam-macam ya, bisa pakai warna, garis berwarna, merah, kuning, hijau bisa. Ini pakai titel, tipenya create etched ya. Etched ini kayak timbul ya, kayak apa? Emboss ya, kayak emboss ya garisnya. Kalau mau warna ya, create color border ya, nanti kasih colornya misalnya merah ya. Nah, ini dikasih judul ya, karena kan titel ya, ada titelnya binatang kesukaan. Oke. Nah, lalu kan kita perlu button yang di bawah untuk milih ya, pilihan ya. Kita bikin panel button button panel ya untuk pilihannya. Set layout, ini flow layout sederhana ya. Masukin button pilihan dan button selesai. Lalu kasih jangan lupa action listener. Ya. Nah, lalu kita instansiasi, kita tampilin si mulai dialognya ya, JDialog, new dialog ya, dialog pilihan. Set layout, border layout.
ya. Panel name di atas, ini yang input text ya, panel radio di tengah dan button di bawah. Ya. Set size 350. Nah, ini apa set location relative to? Mungkin kalian sadari semua aplikasi-aplikasi kalian kalau dijalankan munculnya di screen kalian, di komputer, di laptop atau di PC kalian itu di screen di sudut kiri atas ya. Di sudut kiri atas ya. Nah, agar nanti munculnya di tengah screen, kalian bisa panggil set location relative to. Ya. Nah, relative to ini bisa this ini kan ini yang JDialog ya. Ini JDialog, yang this ini berarti yang JFrame. Ya. Berarti yang JFrame ya, this. Lalu set visible true ya, set visible true ya. Ini biar ada di tengah-tengah si JFrame. Nanti si JFrame-nya kita ketengahin juga. Ini kan dialog ya, jangan lupa ya, bukan frame ya. Ini si dialognya biar ada di tengah-tengah si frame-nya. Ini this ini kan dari si frame-nya ya. Jadi ngikut ke si frame-nya, dimanapun frame-nya berada. Soalnya nanti si frame-nya akan saya pindahin ke tengah ya, biar si dialognya ini ngikut. Set visible true. Oke. Ya. Coba kita lihat. Nah, ini ada ya di sini ya. Ini saya tadi lupa ya. Ini yang init GUI dari si frame ya. Nah, ini di bawah nih ada set location relative to. Tadi tidak saya bahas, lupa ya. Jadi agar si JFrame-nya itu ada di tengah screen, panggil ini set location relative to, kasih 0 kalau untuk screen ya. Karena kita kan nggak tahu sekarang, padahal kita bisa tahu sih. Kita tuh bisa tahu loh lokasi apa lebarnya screen kita itu berapa kali berapa ya. Lebarnya misalnya berapa, 800 kali 600 atau 1900 kali 1700, itu ada alat ukurnya, tapi itu lain kali lah. Sekarang pokoknya set location relative to 0 aja. Nanti si JFrame kita karena 0 akan dikasih default di tengah-tengah screen kita munculnya ya. Oke. Nah, sekarang action perform-nya ya. Action perform ya. Pertama, kalau button start ya yang di JFrame itu ya diklik, maka panggil create dialog. Ya, create dialog. Si dialognya muncul ya, create dialog. Nah, kalau button selesai ini beradanya di si dialog ya, si JDialog. Cek dulu dialognya 0 enggak ya, biasa pasti enggak 0 sih ya, karena buttonnya ada di JDialog. Tapi kebiasaan ngecek bagus agar jadi kebiasaan ya. mDialog dispose. Nah, ini tuh untuk nutup si dialog pakai metode dispose biar ditutup ya. Nah, sekarang kalau pilihan nih, button pilihan yang diklik ya, button pilihan yang diklik ya. Nah, jika namanya nggak diisi, kita cek dulu name ya. Ini text name get text ya, si txt name. Untuk ngambil teksnya ya dari label apa text field ya, ada get text method namanya, simpan di name. Cek dulu kosong nggak. Jika kosong, kita paksa isi ya, ada dialog pakai show message dialog. Nama Anda jangan lupa ya, ininya warning ya. Jenisnya warning, lalu return. Return artinya udah sampai sini ya. Yang ini nggak dieksekusi ya, return. Ya, ini nggak dieksekusi nih. Sampai sini aja dipotong. Tapi kalau nggak empty, berarti nggak masuk ke sini kan? Masuk ke sini ya. Nah, ini cek kalau anjing yang diklik ya. Message dialog ya, pakai J option pen ini ya. Semuanya information message. Kalau kucing yang diklik, muncul ini. Kalau monyet yang diklik, muncul ini. Nah, kalau nggak ada yang diklik ya, kalau nggak ada yang diklik, ini muncul harus diklik ya, harus dipilih. Nah, sebetulnya ini tidak diklik karena kita tidak set default. Sebetulnya bisa di set default ya. Itu kan tadi ingat ya ada button group ya. Nah, di button groupnya itu nanti bisa di set default ya untuk dicek yang mana ya. Ini di sini tidak kita lakukan. Ya, gampangnya kalau dilakukan nanti kita mengarahkan pilihannya ke anjing, ke kucing, ke monyet kan ya. Biar nggak mengarahkan, biarin kosong. Tapi nanti kalau kosong ya tulisan di sini harus dipilih ya. Seperti itu. Oke ya, para pejuang coding sekalian, itu
paparan tentang dialog ya. Jadi semoga membuat kalian lebih termotivasi ya. Mulai banyak icon-icon yang muncul ya untuk membuat aplikasi kalian selain lebih interaktif dengan dialog ini lebih informatif juga ya, juga lebih cerah ada icon-iconnya ya. Semoga kalian terus lebih bersemangat mengeksplorasi sendiri ya, dicoba-coba sendiri karena contoh-contoh di Jago Coding ini sebagai pengarah saja ya. Yang membuat kalian benar-benar jago itu adalah jam terbang kalian sendiri, berani bereksplorasi. Sekarang juga selain ada Jago Coding, ada Om Google kan ya. Kalian bisa googling ya kode-kode, contoh-contoh yang lain. Oke, jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya ya. Dan untuk source code seperti biasa ya, karena source code-nya udah mulai panjang, mungkin kalian ingin download ya di jagocoding.web.id. Oke, selamat berlatih. Semoga semakin maju dan sukses. Bye-bye.